Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufialona. Saya dari NIM 251132111006. Saya dari Prodi S1 Gizi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, taufik dan hidayahnya kita bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ujian akhir semester dengan tema yaitu pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta referensinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir sangat penting untuk dikaji karena beliau merupakan salah satu tokoh bangsa yang tidak hanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu memberikan sumbangan besar dalam pemikiran keislaman, kebangsaan, pendidikan, dan dakwah. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan bangsa seperti krisis moral, perpecahan, sosial lemahnya integritas pemimpin, serta kemunduran peran umat dalam membangun biografis singkat Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 November 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang cerdas, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Natsir mengenyam pendidikan barat di sekolah umum, namun tetap memperdalam ilmu agama Islam secara serius melalui belajar mandiri dan berguru kepada para ulama. Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang ulama, intelektual, muslim, negarawan, dan pejuang dakwah. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh utama Partai Masyumi dan pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Walaupun pernah berada di puncak kekuasaan, Muhammad Natsir tetap hidup sederhana dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta integritas. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan beliau tidak dilandasi oleh ambis pribadi, melainkan oleh tanggung jawab terhadap agama bangsa dan umat. Pemikiran Muhammad Natsir tentang hubungan agama dan negara. Salah satu pemikiran utama Muhammad Natsir adalah pandangan yang mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurut Natsir, Islam bukan sekedar agama ritual, hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi merupakan sistem kehidupan yang menyeluruh. Muhammad Natsir menolak pemisahan total antara agama dengan negara lain. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peranan nilai-nilai Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keteladanan. Dalam pandangan Natsir, negara berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, negara harus dikelola dengan prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal. Pemikiran Muhammad Natsir tentang persatuan bangsa. Muhammad Natsir sangat menekankan pentingnya persatuan bangsa. Hal ini terlihat jelas dalam perannya melalui mosi integral Natsir pada tahun 1950. Melalui mosi tersebut, Indonesia berhasil kembali dari bentuk negara
federal menjadi negara kekuasaan Republik Indonesia yaitu NKRI. Bagi Natsir, persatuan bangsa merupakan syarat utama untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara. Ia menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan. Pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini, di mana perbedaan pandangan politik, sosial, dan agama seringkali memicu konflik dan perpecahan. Natsir mengajarkan bahwa perbedaan harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Pemikiran Muhammad Natsir tentang umat Islam. Dalam pandangan Muhammad Natsir, umat Islam harus menjadi umat yang berilmu, berakhlak, dan berperan aktif dalam masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa umat Islam harus tertinggal atau pasif dalam pembangunan bangsa oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh lemahnya pemahaman dan pengalaman ajaran Islam oleh umatnya. Kualitas dan pendidikan, pemahaman agama, serta kesadaran sosial umat Islam. Natsir juga menekankan konsep dakwah bil halal, yaitu dakwah melalui perbuatan nyata seperti membantu fakir miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan pendidikan, dan memberikan akhlak yang baik. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan. Muhammad Natsir memandang pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa dan umat. Ia menolak sistem pendidikan yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, pengetahuan, dan akhlak. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi bangsa dan umat Indonesia saat ini. Antara lain, mengatasi krisis moral dan integritas, maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan menunjukkan pentingnya nilai moral agama dalam kehidupan bangsa. Menjaga persatuan dan toleransi di tengah meningkatnya konflik sosial dan perpecahan. Pemikiran Natsir tentang persatuan dan kebersamaan menjadi solusi yang relevan. Meningkatkan peran umat Islam. Umat Islam dituntut untuk lebih aktif berkontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial demi kemajuan bangsa. Penguatan pendidikan berbasis nilai, pendidikan yang mengintegrasikan ilmu dan akhlak menjadi kebutuhan mendesak untuk mencetak generasi masa depan yang berkarakter. Umat Islam masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan, serta perpecahan internal. Natsir mengajarkan bahwa kebangkitan umat harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan perbaikan akhlak. Beliau juga mengingatkan pentingnya sikap modern dalam beragama sehingga Islam dapat tampil sebagai agama yang membawa kedamaian dan solusi, bukan konflik dan perpecahan. Nah, sebagai penutup dari pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa, umat, serta relevansinya dengan kondisi saat ini, ada beberapa hal penting yang patut kita renungkan bersama. Muhammad Natsir bukan hanya sekedar tokoh sejarah atau nama yang tercatat dalam buku pelajaran. Ia adalah seorang yang pemikir, ulama, dan negarawan yang gagasan-gagasannya lahir dari kepedulian yang mendalam terhadap masa depan bangsa dan umat.
Muhammad Natsir bukan hanya sekedar tokoh sejarah atau nama yang tercatat dalam buku pelajaran. Ia adalah seorang pemikir, ulama, dan negarawan yang gagasan-gagasannya lahir dari kepedulian yang mendalam terhadap masa depan, bangsa, dan umat. Pemikirannya tidak bersifat sempit atau sektoral, yang melainkan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa, yaitu moral, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Melalui pemikirannya, Muhammad Natsir mengingatkan kita bahwa negara bukanlah tujuan akhir dari perjuangan, melainkan alat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat. Negara yang harusnya hadir untuk melayani rakyat, melindungi hak-hak mereka, seperti menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga negara hidup dengan layak. Pemikiran ini menjadi sangat relevan di tengah kondisi bangsa saat ini, di mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara seringkali melemah akibat berbagai persoalan seperti korupsi, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Muhammad Natsir juga menegaskan bahwa nilai-nilai agama, khususnya Islam, tidak boleh dipisahkan dari kehidupan publik. Namun yang dimaksud bukanlah pemaksaan agama dalam bentuk formal, melainkan penerapan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan musyawarah, dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi fondasi moral bagi para pemimpin dan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks umat Islam, pemikiran Muhammad Natsir memberikan pesan yang sangat kuat bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab besar tidak hanya terhadap agamanya sendiri, tetapi juga terhadap bangsa dan negara. Umat Islam dituntut untuk menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Islam menurut Natsir harus tampil sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai sumber konflik atau perpecahan bagi masyarakat. Salah satu pesan penting dari Muhammad Natsir adalah pentingnya pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat. Ia meyakini bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam sendiri, melainkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh lagi, Muhammad Natsir juga menekankan pentingnya persatuan. Muhammad Natsir juga mengajarkan bahwa politik seharusnya dijalankan dengan etika dan akhlak. Politik bukan sekedar perbuatan kekuasaan, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan. Ketika politik kehilangan nilai moral, maka yang muncul adalah konflik, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat. Pesan ini sangat relevan dengan kondisi politik saat ini di masyarakat yang seringkali disuguhi praktik politik yang pragmatis dan jauh dari nilai-nilai etika. Dengan memahami pemikiran Muhammad Natsir, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam upaya perbaikan setiap individu dengan kepercayaan masing-masing. Sebagai generasi persatuan bangsa, sudah sepatutnya kita tidak hanya mengenal Muhammad Natsir sebagai tokoh sejarah, tetapi juga memahami dan mengambil pelajaran dari pemikirannya. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Demikian penutup dari paparan mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekian penjelasan dari saya tentang pemikiran Muhammad Natsir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.